Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas dari Ibu Putri untuk melakukan observasi, yaitu untuk memenuhi tugas operasional research. Di sini saya Fahim Amrila dengan NIM akhir 019. Saya Salsabila Kusmawardani Utomo dengan NIM akhir 021. Saya Lulusi Koma dengan NIM akhir 025. Saya Safitri dengan NIM akhir 090. Saya Sally Hornisa Fajrin dengan NIM akhir 077. Saya Martika Maria Dermanto dengan NIM akhir 139. Saya Muhammad Nurilham dengan NIM akhir 089. Untuk karena itu, mari kita ikuti keseruan kami. Selamat menyaksikan. Kabupaten Magetan adalah daerah yang terletak di lereng Gunung Lawu, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini dikenal dengan udaranya yang sangat sejuk dan lingkungannya yang masih asri. Selain itu, Magetan juga memiliki potensi wisata dan kuliner yang sangat beragam. Magetan itu menjadi salah satu tempat wisata yang populer di kawasan kita. Karena kenapa? Karena di Magetan itu memiliki udara yang cukup asri dan tenang. Jadi banyak banget wisatawan dari luar daerah ataupun dalam daerah sendiri yang berkunjung di sana, baik weekend ataupun weekdays. Salah satu objek wisata yang paling terkenal di Magetan adalah Telaga Sarangan. Telaga ini menjadi ikon wisata daerah Magetan karena memiliki pemandangan yang indah, udara yang sejuk, serta lokasinya yang strategis di kawasan pegunungan. Di kawasan Telaga Sarangan, wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menaiki perahu, menikmati pemandangan, serta berjalan-jalan di sekitar telaga. Banyaknya pengunjung juga bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner dan juga perdagangan di sekitar kawasan wisata. Selain wisata alam, Magetan juga memiliki kuliner khas yang juga diminati oleh banyak wisatawan, khususnya mereka yang datang di kawasan wisata Sarangan Magetan. Salah satu makanan yang populer dan cukup terkenal di daerah Magetan adalah olahan bekicot Magetan. Warung ini menyajikan cita rasa yang khas dan menarik bagi wisatawan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami memilih warung bekicot Magetan sebagai objek observasi. Observasi kali ini dilakukan oleh kelompok kami untuk mengetahui aktivitas usaha, pelayanan, maupun minat konsumen terhadap kuliner khas daerah. Yuk langsung aja kita ke tempatnya. Nah, halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di warung bekicot Magetan. Warung bekicot ing Magetan, laku-laku ning sarangan, golek panganan, urip tenang tentrem medam ning warung bekicot Magetan. Penjelasan masalah yang ingin dioptimasi. Permasalahan utama yang ingin dioptimasi dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara tingkat kedatangan pelanggan dan kapasitas pelayanan pada jam operasional sibuk di warung bekicot Magetan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, antrian panjang sering terjadi pada pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat, terutama pada akhir pekan. Kondisi ini terjadi meskipun waktu pelayanan per pelanggan relatif cepat, yaitu kurang dari 3 menit. Masalah tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang datang atau arrival rate lebih tinggi dibandingkan kemampuan pelayan dalam melayani pelanggan secara simultan, sehingga menyebabkan waktu tunggu meningkat dan berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka resiko kehilangan pelanggan dan penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar, khususnya pada periode ramai pengunjung. Oleh karena itu, optimasi difokuskan kepada 2 hal. Yang pertama, untuk menentukan jumlah tenaga kerja atau pelayanan yang optimal agar waktu tunggu pelanggan dapat ditekan tanpa menimbulkan pemborosan biaya operasional. Yang kedua, perancangan proses penambahan tenaga kerja agar dapat dilaksanakan secara sistematis, tepat waktu, serta efisien. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sistem antrian dan proses implementasi penambahan tenaga kerja, sehingga pelayanan di warung bekicot Magetan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penjelasan sederhana modal operational research yang digunakan. Model operational research yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 pendekatan utama, yaitu teori antrian dan metode PERT dan CPM.
yang saling melengkapi dalam penyelesaian permasalahan operasional. A. Model teori antrian. Teori antrian digunakan untuk menganalisis dan memodelkan sistem pelayanan yang sedang berjalan di warung Bekicot Magetan. Model yang diterapkan adalah model MMS, yaitu sistem antrian dengan kedatangan pelanggan bersifat acak, waktu pelayanan relatif konstan, serta lebih dari satu pelayan yang bekerja secara paralel. Melalui model ini dapat dianalisis hubungan antara tingkat kedatangan pelanggan yang disimbolkan dengan lambda, kecepatan pelayanan yang disimbolkan dengan MU, dan jumlah pelayanan yang disimbolkan dengan huruf S. Hasil teori antrian digunakan untuk mengetahui apakah jumlah pelayan yang ada sudah mencukupi, serta untuk menentukan jumlah pelayan optimal yang mampu menurunkan waktu tunggu pelanggan tanpa menyebabkan inefisiensi tenaga kerja. Modal PERT dan CPM. Setelah jumlah pelayan optimal ditentukan melalui teori antrian, langkah berikutnya adalah perencanaan implementasi penambahan tenaga kerja tersebut. Untuk tujuan ini digunakan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique dan CPM atau Critical Path Method. Metode PERT dan CPM digunakan untuk menyusun urutan kegiatan penambahan tenaga kerja, mengestimasi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan, serta mengidentifikasi aktivitas yang bersifat kritis dan tidak boleh mengalami keterlambatan. Tahapan yang dimodelkan meliputi pencarian tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, penyesuaian sistem kerja, dan uji coba pelayanan. Dengan penggunaan PERT dan CPM, pengelola warung dapat mengetahui total waktu yang dibutuhkan hingga tenaga kerja baru siap melayani pelanggan. Serta fokus ini pada aktivitas yang paling menentukan keberhasilan proyek tersebut. Alasan penggunaan kedua model, penggunaan teori antrian dan PERT-CPM secara bersamaan bertujuan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat analitis tetapi juga praktis. Teori antrian menjawab berapa jumlah pelayan yang dibutuhkan, sedangkan PERT dan CPM menjawab bagaimana dan kapan penambahan pelayan tersebut dilakukan. Kombinasi kedua model ini menghasilkan solusi yang komprehensif, aplikatif, bagi pengelola operasional warung Bekicot di Magetan. Pada bagian ini dijelaskan hasil analisis teori antrian dan PERT CPM pada UMKM berdasarkan observasi lapangan. Untuk hari biasa digunakan model MM1 dengan asumsi 1 pelanggan dilayani per menit. Hasil perhitungan menunjukkan nilai utilisasi sebesar 0,5 yang berarti sistem stabil. Rata-rata pelanggan menunggu sekitar 1 menit dalam antrian dan 2 menit di dalam sistem, sehingga antrian tergolong cepat dan tidak menumpuk. Pada akhir pekan, jumlah pelayan ditambah menjadi 3 orang dan dianalisis menggunakan model MM3. Penambahan pelayan ini membuat waktu tunggu semakin rendah, bahkan kurang dari 1 menit sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pada analisis PERT CPM terdapat 5 aktivitas utama, dari perencanaan hingga implementasi pelayanan. Seluruh aktivitas berada pada jalur kritis dengan total durasi proyek selama 5 hari. Artinya, setiap tahapan harus dilakukan tepat waktu agar pelayanan berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi dan analisis menggunakan metode operational research, khususnya teori antrian PERT atau CPM, kami menyusun beberapa rekomendasi bagi pelaku UMKM dan pengelola usaha kuliner di Kabupaten Magetan. Pertama, pengelola UMKM disarankan untuk menyusun penjadwalan tenaga kerja yang lebih terstruktur, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan, agar penambahan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih efektif. Kedua, sistem pembagian tugas antar karyawan perlu dipertahankan, karena terbukti mampu mempercepat pelayanan dan menjaga antrian tetap terkendali meskipun jumlah pelanggan meningkat. Selain itu, pencatatan pola kedatangan pelanggan penting dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan jangka panjang dalam menghadapi lonjakan pengunjung. Penerapan prinsip operational research secara sederhana diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan UMKM tanpa menghilangkan kearifan lokal serta mendukung pengembangan wisata kuliner di Magetan. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dan pengelola wisata di Magetan dalam mengelola pelayanan secara lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis data. Warung Bekicot Magetan, mantap! Cukup sekian observasi dari kami selaku kelompok 1. Kelompok 1, hebat, luar biasa!